أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wala asrofil anbiya wal mursalin wala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Salawat beserta salam mari kita sama-sama haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa beribu syukur kepada Allah yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita semua. Perkenalkan, saya Ayudia Puspita Winda dari kelas 4 Al-Harismi akan menemani teman-teman semua pada acara ngobras atau ngobrol santai. Kita akan ngobrol bareng Ibu Dewi Utami SPDMM selaku Kepala Sekolah Latansa Cendekia. Assalamualaikum Bu Dewi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik dan sehat. Kak Ayu sendiri? Alhamdulillah juga baik Bu Dewi. Masya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahaya dari game online. Bu Dewi, saya mau nanya nih, bagaimana ya pemanfaatan waktu yang baik bagi kita pelajar khususnya pada tingkat SD? Oh ya, baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali, Masya Allah ya. Pemanfaatan waktu bagi pelajar khususnya SD. Wes, di sini ada adik-adik di rumah kelas 1 ya kan, ada kelas 2, ada kelas 6 juga, semuanya deh disapa dulu dong. Nah, oke. Waktu itu sungguh sangat berharga. Saking berharganya waktu, bahkan dalam Al-Quran diabadikan. Ada satu ayat yang bunyinya demi masa. Ya, artinya demi masa. Demi masa itu demi waktu. Masya Allah. Jangan sampai kita merugi hanya karena melalaikan waktu. Oke. Nah, sebagai pelajar, masuk sekolah nggak? Masuk dong. Oh, masuk ya. Pelajar tugasnya apa diantaranya? Belajar, menuntut ilmu. Iya, Masya Allah, seperti itu ya. Jadi pemanfaatan waktu kalau sebagai pelajar kita salah satunya adalah belajar. Kemudian berikutnya juga melakukan kegiatan positif lain, termasuk membantu orang tua di rumah. Seperti itu diantaranya. Nah teman-teman, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita simak video dulu yuk. Oke. Pemirsa, kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Para orang tua kerap kewalahan menangani anak yang sulit lepas dari gadget hingga sakit dan semakin malas. Berikut Rakyat Bicara bersama Rianka Putra. Permasalahan anak-anak di Indonesia makin hari makin pelik, tak hanya soal gizi buruk. Namun di zaman teknologi canggih seperti ini, kecanduan gadget atau gawai juga menjadi persoalan serius bagi para anak-anak. Masa keemasan perkembangan anak dari sejak lahir hingga usia 5 atau 8 tahun terampas. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan kecanduan game sebagai penyakit gangguan mental. Kecanduan game bisa masuk dalam kategori penyakit jika memenuhi 3 hal. Yang pertama adalah ketika seseorang tidak lagi bisa mengendalikan aktivitas bermain game. Dan yang kedua, ketika seseorang lebih memprioritaskan bermain game dibandingkan dengan aktivitas lain. Dan yang ketiga, ketika seseorang tidak bisa berhenti main game meskipun sudah terlihat jelas dampak buruknya. Nah Bu Dewi, dari video tersebut apa ya Bu Dewi dampak positif dan juga dampak negatifnya? Ya, baik, dampak positif dan dampak negatif dari game online. Kita sapa dulu yuk yang di sana yuk.
Kelas 1, kelas 2, wes Masya Allah keren, semuanya ternyata ikut ya. Jadi gini Kak Ayu, tidak selamanya game online itu berdampak negatif. Nah, asalkan bisa menggunakannya dengan baik. Nah ternyata apa sih? Masa iya sih Bu, bahaya banget. Ada yang gitu, ada yang bilang masa iya ada positifnya gitu. Nah ternyata positifnya itu adalah kalau kita menggunakannya dengan kreatif. Tantangan nih, aku bisa menyelesaikan nih yang ini. Lanjut lagi level berikutnya, tantangan nih aku bisa. Tapi gamenya juga harus game yang positif, betul. Nah terus tantangannya lagi adalah mengatur strategi. Nah, mengatur strategi itu dari game online kita kan ditantang nih. Strateginya apa ya biar menang bisa masuk ke level berikutnya. Tapi itu hanya sedikit, ya kan, dampak positif. Lebih banyaknya lagi adalah dampak Negatif. Iya, salah satunya adalah mata kita. Karena sering melihat gadget ya. HP-nya dipantengin aja tuh, dilihatin terus. Cahayanya itu bahaya untuk mata kita akan rusak, betul. Nah, selanjutnya dampak negatifnya itu mengganggu konsentrasi. Bisa. Nih, satu hari pernah kan melihat ada adik-adik tuh masih kecil tapi udah belajar, udah ini ya sering pegang HP gitu. Serius banget kan, game online itu nggak bisa dijeda, kadang nggak bisa diputus, harus dipegang terus gitu kan. Pas ada mamahnya panggil, "Adek," terus lihat HP atau dengerin? Terus lihat HP. Terus lihat HP. Yang dengerin padahal mamahnya. Akhirnya apa? Konsentrasinya dia nanti lama-lama terganggu. Orang manggil nggak denger. Satu lagi, ganggu konsentrasi saat belajar di sekolah. Ibu gurunya sedang menjelaskan sesuatu yang penting. Tapi pikirannya di rumah, inget sama game online. Game online. Terganggu nggak konsentrasinya? Tentu terganggu. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya adalah tentang motorik kita nih, pegang HP terus. Wah, akhirnya apa? Menulisnya jadi bagus nggak? Jadi agak acak-acak. Iya, kenapa acak-acak? Karena motorik kita terganggu. Karena sering megang HP, nggak terlatih menulis kan, akhirnya tulisannya jadi berantakan. Motoriknya terganggu. Terus kalau kita sering belajar yang lain selain pegang HP, bantu masak, bantu mengikat-ikat apa gitu, kegiatan bermain, nah di situ motoriknya akan bagus, tidak terganggu, tidak terhambat. Nah selain itu komunikasi Kak, komunikasi kita akan terganggu kalau kita main game online. Akhirnya apa, ngomongnya sama HP, dengernya HP, pas lagi ngobrol sama teman akhirnya apa? Ingatnya game online. Ingatnya game online, ditanya apa jawabnya apa, terganggu nggak? Terganggu banget. Berikutnya nih dampak negatif yang paling jangan sampai terjadi itu adalah kecanduan yang berlebihan, dan itu tanda-tandanya suka marah-marah. Nah suka marah-marah ini kalau dibiarkan akan berdampak menjadi seorang yang agresif. Jadi langsung pinjam HP, mama pinjam HP, sama mamanya dikasih nggak? Enggak. Akhirnya apa, dia marah-marah, harus ada HP, pukul meja. Ya kan, marah-marah, adiknya dimarahin, kakaknya dimarahin, pokoknya harus ada HP. Itu kalau kecanduan seperti itu. Bahaya nggak? Bahaya. Oke, baik, seperti itu ya Kak ya. Nah Bu, saya punya satu pertanyaan lagi nih. Kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan kecuali bermain game online? Nah pada saat puasa. Hari ini ternyata bulan Ramadan, Masya Allah, bulan yang suci ya kan. Kita harus banyak melakukan kegiatan positif. Di antaranya apa coba? Mencari kesibukan. Ya betul, mencari kesibukan. Bu, kalau anak kecil kesibukannya apa? Banyak sekali. Cari, di rumah ada mainan nggak? Dicek mainannya. Udah rapi belum mainannya? Nah, kalau belum rapi, rapikan mainannya. Mamanya seneng lihatnya. Kayak gitu, itu salah satunya. Terus lihat ke dapur. Di dapur, kalau yang sudah besar ya, kelas 4, kelas 5, kelas 6, bantu mamanya. Di dapur ternyata mamanya butuh bantuan masak. Dibantu nggak mamanya? Dibantu. Itu mencari kesibukan di situ. Ada cucian piring, nah boleh membantu. Itu salah satu gimana sih mencari ya kan kegiatan positif, nyari kita.
di rumah ternyata banyak sekali yang harus dilakukan ya kan. Terus diantaranya lagi adalah apa? Coba ayo, ya adik-adik. Membatasi diri dalam penggunaan gadget. Itu dia. Kak Ayu sudah ngasih contoh. Membatasi diri dalam penggunaan gadget. Gadget itu ini HP-nya ya adik ya, anak-anak. Smartphone-nya dibatasin, kecuali untuk hal yang baik. Mendengarkan murotal boleh tidak? Boleh. Boleh. Terus melihat cerita tentang yang Islami boleh tidak? Boleh. Boleh. Tapi kalau cuma main game, tidak ya. Nah, berikutnya adalah usahakan kalau lagi bete jangan dikit-dikit HP. Nah, kalau lagi bete yang harus dilakukan coba cari di luar. Ada teman kita nggak? Ada. Rupanya ada. Yuk kita main yuk. Main main peran jadi guru sama murid, ya kan? Iya. Terus main lagi, ada sepeda. Kalau bermain sepeda sebentar saja, boleh tidak? Boleh. Boleh gitu. Nah, salah satunya bermain di luar. Terus kalau ada lapangan luas, datang aja di sana ada kegiatan apa? Ternyata ada yang lagi main bola, nontonlah kita bola. Ya, mencari kesibukan di luar rumah. Nah, berikutnya adalah tadi sudah ya penggunaan gadget yang baik. Sekarang bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Gunakanlah sebaik-baiknya waktu di bulan Ramadan, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Pada saat bangun tidur pagi-pagi kita sahur. Jangan terlambat sahurnya, jangan kemalaman juga. Nah, setelah sahur berikutnya kita sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh, kalau ada jadwal sekolah, ya kan, berangkat sekolah, suka tidur nggak Kak Ayu habis sholat subuh? Enggak, biasanya murojaah dulu. Good job, itu dia, murojaah ya. Murojaah sambil menunggu waktu berangkat sekolah. Setelah itu nanti di sekolah mengikuti kegiatan belajar di sekolah, sampai di rumah ngapain? Tidur atau istirahat. Ya boleh, tidur itu boleh, istirahat boleh gitu ya. Daripada capek main game online, sebaiknya tidur itu lebih baik. Setelah tidur bangun, kemudian sholat asar. Betul, lakukan sholat asar, membantu orang tua, dan sambil menunggu azan maghrib banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Seperti contohnya ini sama nonton apa ini? Nonton Kultum Ramadan. Ya, seperti itu. Oke, jangan lupa malamnya kita sholat tarawih. Ya, mungkin cukup ya Kak Ayu, kita bahas tentang game online, tentang bahayanya seperti apa, kemudian ternyata ada loh dampak negatifnya, dan dampak negatifnya luar biasa. Nah, teman-teman, dari penjelasan Bu Dewi tadi kita bisa mengambil dampak positif dan juga negatifnya. Kita harus mengambil dampak positifnya dan menjauhkan dari dampak negatifnya. Gak terasa ya teman-teman, kita sudah ngobrol santai bersama Bu Dewi Utami. Semoga dari penjelasan Bu Dewi Utami tadi kita bisa mempraktekannya di rumah. Semoga Allah beri kemudahan kita dalam pengamalannya. Amin. Saya Ayudia Puspita Arawinda dan juga Bu Dewi Utami SPDMM pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشكر الله أصلي